apabila kita sebut nama orang tersebut dan kita baca ya wadud sebanyak 313 kali, maka insya Allah dengan izin Allah akan kasih sayang dia kepada kita, akan luluh hatinya, dan sekeras-keras pun apapun hatinya yang dulunya benci menjadi rindu dan menjadi sayang kepada kita. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajman, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, mudah-mudahan kita semua disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, ditetapkan iman, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, syukur alhamdulillah pada malam hari ini saya menyempatkan diri untuk membuat konten ini, dan mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada konten-konten sebelumnya saya perhatikan banyak di antara saudara-saudara kita yang bertanya tentang bagaimana agar pasangan kita yang minggat, yang pergi, agar bisa kembali lagi. Terus ada juga yang bertanya bagaimana agar pasangan kita bisa sayang kepada kita. Ada juga yang bertanya tentang bagaimana agar atasan kita, pimpinan kita bisa mengerti kondisi kita, memahami kita, artinya saling memahami dan sayang kepada kita. Pada intinya ini jangan disalahgunakan. Sekali lagi saya berpesan, ini jangan sampai disalahgunakan. Artinya apa? Artinya cukup dipakai untuk kebaikan saja, yang mengandung manfaat saja. Kalau untuk main-main, sekali lagi jangan dan tidak saya izinkan. Adapun kegunaannya ini adalah apabila kita sebut nama orang tersebut dan kita baca ya wadud sebanyak 313 kali, maka insya Allah dengan izin Allah akan kasih sayang dia kepada kita, akan luluh hatinya, dan sekeras-keras pun apapun hatinya yang dulunya benci menjadi rindu dan menjadi sayang kepada kita, asal kita gunakan dengan niat yang baik. Kenapa saya mengatakan niat yang baik? Semisal kita ingin memperistri perempuan yang kita masih sendiri, perempuannya masih sendiri, belum menjadi tunangan orang, belum menjadi istri orang. Apalagi istri orang itu sifatnya sudah menjadi dosa.
Nah, jadi kita perhatikan juga. Selanjutnya, masalah atasan. Kenapa saya bilang jangan kita salah gunakan? Semisal kita datangnya terlambat ke kantor, terus pulangnya cepat, terus mengamalkan yang ini, maka itu pun suatu kesalahan. Kenapa suatu kesalahan? Kalau kita datangnya cepat, pulangnya lambat, tetap juga dimarahi, tetap juga kita dibenci, itu sah-sah aja mengamalkan ini. Tapi kalau kita datangnya terlambat, pulangnya cepat, membaca ini tidak saya izinkan dan tidak bagus. Seperti itu. Dan semisal lagi, ini banyak di antara saudara sekalian, bisa nggak pasangan kita, orang yang kita sayangi pergi agar kembali? Insya Allah amalkan saja ini, sebut namanya satu kali, baca ya wadud 313 kali, insya Allah hatinya akan lemah, akan datang kepada kita. Tapi dengan catatan dia meninggalkan kita, kita dalam kondisi baik. Tapi kalau kondisi kita tidak baik, itu salah. Semisal kita suka berbuat zalim kepada dia, kita suka menyakiti dia, kita semisal cuma selalu berteman sehingga lupa dengan keadaan di rumah, beras, lauk pauk tidak diperhatikan, atau suka minum minuman, maka jangan heran kalau dia pergi, tidak usah dipanggil-panggil lagi. Cukup kita perbaiki diri dulu, perbanyak istighfar, baru dipanggil. Jadi dari beberapa hal tadi, ada yang saya anjurkan, ada yang saya larang. Jangan kita mengamalkan apabila untuk berbuat kejahatan, baik istri orang dibuat atau apa, bukan seperti itu. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, dalam hal mengamalkan ini penuh keyakinan, penuh hati kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita beramalan tapi hati kita kosong. Kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencontoh ulama-ulama dulu. Mereka itu yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seyakin-yakinnya, sehingga tidak heran kalau mereka membacakan surah Al-Fatihah saja kepada seseorang yang sakit, dengan ditiupkan ke air, diminumkan, insya Allah akan sembuh karena Allah menolong. Maka daripada itu, sekali lagi, kalau ingin suatu amalan itu cepat terbukti, terkabul, maka hendaknya dengan penuh keyakinan di hati. Akhirnya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.